yang akan membawakan materi mitos dan fakta rehabilitasi Bell's palsy. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Eliana lahir di Solo tanggal 15 Maret tahun 1973. Beliau merupakan lulusan dari pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1997, lalu melanjutkan pendidikan spesialis rehabilitasi medik di FK Universitas Indonesia pada tahun 2006, lalu melanjutkan spesialis akupuntur medik di Fakultas Kedokteran Maranatha pada tahun 2011 dan mengambil konsultan rehabilitasi medik anak di Kolegium IKFRI pada tahun 2020. Sekarang beliau merupakan Direktur Elia Home Medical Rehabilitation Care, lalu merupakan dokter praktek Medika Antapani, kepala instalasi rehabilitasi medik RSHS, lalu pengajar mata kuliah genitourinary system dan peneliti di SP3T Jabar. Lalu ada beberapa organisasi yang beliau geluti saat ini, yaitu anggota Perdosri Jabar, lalu Ketua SIG Pediatric Rehabilitation dari tahun 2018 hingga sekarang, dan Wakil Ketua 3 di Litbang PB Perdosri dari tahun 2020 hingga sekarang. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada moderator, kepada Dr. Eliana, saya persilahkan dengan segala hormat. Selamat pagi, terima kasih kepada Dr. Lumongga sebagai MC. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat pagi Dr. Tirsa, selamat pagi Dr. Nuni, dan selamat pagi para peserta yang menyaksikan kami di YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu. Ya, pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan sedikit mengenali gangguan fungsional sejak dini. Ya, seperti kita ketahui, baik pada seorang anak maupun nanti sampai dewasa, aktivitas seseorang atau fungsi seseorang tidak semata-mata hanya untuk bisa berjalan, ya, kemudian berdiri dan sebagainya, tetapi juga dimulai dari bagaimana makan, ya, kemudian berlari, bermain, ya, kemudian bahkan sampai bekerja. Aktivitas bermain dengan penuh kegembiraan, keceriaan, ya, bahkan nanti ke sekolah dan seterusnya. Ya, pada seorang anak ada dua aspek penting, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dalam aspek pertumbuhan ini meliputi proses tumbuh, yaitu bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Proses bertambahnya ukuran tersebut bersifat irreversibel. Terjadi multiplikasi sel dan peningkatan substansi intraseluler serta perubahan kuantitatif tubuh. Adapun perkembangan meliputi sebuah proses peningkatan progresif kapasitas fungsional dan keterampilan, termasuk di dalamnya adalah perubahan fisiologi, emosional, dan sosial, serta perubahan aspek kualitatif. Dalam pertumbuhan dan perkembangan ini, jangan lupa juga aspek sosial, emosional, kognitif, karakter, fisikal, bahkan akademik nantinya sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Nah, dalam pertumbuhan tadi, perubahan kuantitatif dari lahir, bentuk kepala yang lebih besar komposisinya atau proporsinya dibandingkan kaki dan tangan, yang kemudian akan berlanjut, ya, berlanjut tumbuh hingga sampai dewasa, yang kepalanya akan proporsinya lebih kecil daripada yang lainnya. Dan demikian juga dengan panjang tungkai dan panjang lengan. Kemudian selanjutnya mereka akan bergerak mulai dari berguling, telungkup, duduk, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Kita ketahui dalam sebuah screening
ada anak, memang dinilai bagaimana gerakan kasar atau motorik kasarnya, gerakan halus atau motorik halus ya. Dalam hal ini misalnya pergerakan dan sikap tubuh untuk melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, berjalan dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan jari-jarinya, lalu kemampuan bicara, kemampuan merespon untuk suara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan aspek sosialisasi serta kemandirian seperti makan, membereskan mainan, dan seterusnya. Namun, tidak cukup itu semua. Kita sebagai manusia sejak kecil memiliki sebuah performa, yaitu dari mulai performa fisik, mental, seperti misalnya bermain. Ya, dalam permainan ini tidak cukup dengan adanya kekuatan otot saja yang kuat, tetapi butuh penglihatan, ya, kemudian yang optimal, kemudian pendengarannya, ya, ketika dipanggil dengan temannya, kemudian berespon, ya, lalu bagaimana berkomunikasi dan siap secara psikologis, demikian juga emosi, ya, yang kemudian tidak mudah marah dan sebagainya, serta atensi, lalu pernafasan dan kebugaran, serta tentu saja keseimbangan. Nah, proses tadi sebenarnya diawali dari perkembangan sens integrasi yang sejak lahir, di mana ada sensasi-sensasi auditori, vestibular, kemudian propriosepsi, taktil, visual, dan sebagainya. Yang mana ini semua akan berkembang. Kemudian pada level 1 perkembangan tersebut menghasilkan sebuah gerakan mata, gerakan postur, keseimbangan, ya, kemudian termasuk nanti makan, menghisap, dan seterusnya, sehingga end product-nya adalah mampu untuk berkonsentrasi, mengorganize, ya, kemudian termasuk dalam proses kemampuan belajarnya. Dan tentu saja ketika menyampaikan sampai pada dewasa, untuk bekerja tentu saja. Nah, inilah sebuah klasifikasi secara internasional tentang functioning. Tadi telah disebutkan oleh Dr. Tirsa bahwa analisis ini terdiri dari body structure, body function, partisipasi, dan aspek lingkungan, aktivitas, serta aspek personalnya. Ya, kita ketahui seorang manusia dengan aktivitasnya, ya, yang meliputi makan, minum, atau aktivitas sehari-hari tidak luput dari keoptimalan atau kesempurnaan dari body structure dan body function-nya, sehingga setelah itu dapat berpartisipasi dengan optimal pula, yang mana ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan personal sosial. Nah, body structure dan body function sendiri menggambarkan sebuah anatomi dan fisiologi dari tubuh manusia. Dalam hal ini misalnya anatomi otot, kemudian secara fisiologinya otot kuat, ya, seperti itu contohnya. Kemudian aktivitas menggambarkan seorang atau status fungsional seseorang, ya, termasuk di dalamnya komunikasi, mobilisasi, dan seterusnya. Dan sedangkan partisipasi melibatkan kita di dalam aspek lingkungan untuk bersosialisasi, ya, berinteraksi, bermain, ya, bersekolah, bekerja, dan sebagainya. Nah, perhatikanlah maka. Jadi tidak simpel hal-hal tersebut. Maka kita harus perhatikan kondisi di mana terdapat gangguan struktur dan fungsi tubuh, misalnya contohnya ada suatu penyakit, kemudian adanya keterbatasan atau limitasi aktivitas, serta restriksi partisipasi. Fungsional sendiri merupakan fungsi sebagai manusia seutuhnya. Tadi, ya, disebutkan, kita butuh makan, ya, kita mau makan, mau berdiri, mau jalan, mau kemana, ya, itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia secara utuh. Yang akan dibutuhkan nanti selanjutnya, kebutuhan seseorang menjadi individu tersendiri, ya, yang mempunyai ciri khas masing-masing. Kebutuhan seseorang, baik seseorang A maupun seseorang B, mungkin akan berbeda secara fungsional. Ya, ini contohnya. Seorang anak yang akan ke sekolah, ya, butuh beraktivitas, ya, maka membutuhkan juga mungkin penglihatan yang baik, ya, otot yang kuat, ya,
kemudian pergerakan dari sendi-sendinya, bagaimana menjaga postur, keseimbangan, ya, menghiraukan pakaiannya. Itu adalah fungsinya. Fungsi-fungsi ini harus berkembang dengan baik sehingga dalam melakukan aktivitas untuk berjalan dan seterusnya dapat dilakukan. Untuk misalnya pergi ke sekolah, ya, itu adalah partisipasi. Nah, ini adalah contoh gangguan fungsi seperti kelemahan otot, keterbatasan lingkup gerak sendi, pola jalan, persepsi ruang, ya, fungsi berkemih dan defekasi atau buang air besar, dan atensi serta kebugaran. Hal-hal seperti inilah yang kadang kita terlupakan di dalam ketika menganamnesis penyakit, kemudian mendiagnosis sebuah penyakit, yang kita tidak memperhatikan apakah kemudian seorang tersebut lemah tidak ototnya, tidak bisa jalan karena apa? Ada kelemahankah? Atau hanya karena sakit badannya panas? Hal-hal seperti itu yang mungkin nanti bukan mungkin ya, tetapi harus diperhatikan oleh seluruh tenaga medis. Nah, ini adalah contoh gangguan fungsionalnya seperti komunikasi, kesulitan makan dan mobilisasi. Bisa kita katakan bahwa contoh gangguan fungsional ini kita masukkan dalam kelompok besar yaitu aktivitas sehari-hari. Lalu kapan kita harus kenali? Ya, bisa saja sejak lahir. Bayi lahir ya, susah minum tadi ya, atau susah bernafas. Selain dicari penyebab penyakitnya, maka ada aspek lain tidak yang kita harus evaluasi tadi, baik fungsi ototnya ya, kemudian fungsi koordinasinya dan sebagainya ya, sehingga hal-hal tersebut terganggu atau tidak. Kemudian kondisi sakit yang berpotensi menyebabkan gangguan fungsional ya. Jadi gangguan fungsional ini harus dideteksi sejak dini, yaitu artinya sejak lahir atau sejak penyakit atau gangguan itu muncul. Nah, di mana dan bagaimana kita bisa mengenali ya? Sebenarnya tidak harus di fasilitas kesehatan, tapi memang kalau di fasilitas kesehatan ketemu dengan dokternya ya. Tetapi kita bisa lihat kok, kita bisa perhatikan di lingkungan ya, secara observasi. Ada orang yang berjalan kemudian tertatih-tatih, mungkin dia sakit, mungkin dia lemah kakinya ya. Nah, hal-hal seperti itulah. Kalau di fasilitas kesehatan ya, sejak pasien masuk dalam ruang pemeriksaan pun kita bisa pikirkan ya, bisa prediksi. Jadi masuk kemudian menggunakan alat bantu, apakah walker, apakah kursi roda, kenapa nih kok sampai harus dibantu ya? Kenapa harus ada alat bantu? Adakah sesuatu terhadap ototnya ya dan sebagainya. Lalu sejak dilakukan anamnesis. Jadi setelah kita anamnesis keluhan pasien tersebut, kita juga bisa tanyakan aspek-aspek fungsi tadi. Ya. Kenapa Bu tidak bisa makan? Ya, ini kelemahan dari otot mulut saya kok susah buka gitu ya, atau sakit gitu ya. Nah, termasuk bicara, ya, berjalan dan sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan sakit, ya. Misalnya dalam rawat inap, setelah sakit, dalam aspek penyakitnya sudah diobati, jangan lupa juga ditanyakan tentang fungsi ini. Ingat, lanjutkan pula dengan pemeriksaan fungsi lanjutan oleh SPKFR. Ya, karena tadi tidak simpel, tidak hanya kemudian ditemukan kelemahan otot, kemudian diberikan kekuatan, ya, kemudian itu dapat baik seterusnya. Ya. Oke, nah ini adalah contoh yang kita bisa ambil dari lingkungan ya. Jadi ini memang sengaja saya ambil di luar desain dalam rumah sakit karena kita bisa lihat kok sebenarnya bisa kita kenali ya. Nih ada seseorang yang misalnya di luaran sana atau datang dari pintu masuk dengan jalan seperti ini. Wah, ini ada masalah nih ya. Kemudian ini misalnya tidak simetris ya, seperti pincang. Kira-kira begitu. Kemudian ini
terbata-bata ya atau gagap. Ya. Nah, alur rujukan di layanan rehabilitasi medik ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tirsa, tetapi mungkin saya menyampaikan kembali, mengingatkan kembali bahwa dari FKTP ya itu memang dirujuk ke FKTL. Ya, di sana ada DPJP utama dan kemudian ada instalasi rehabilitasi medik yang di sini akan berkoordinasi dan dilanjutkan ke FKTL. Sebenarnya dengan adanya gangguan fungsi tadi, maka dari FKTP itu untuk mempermudah bisa dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik. Demikian juga bila dalam layanan rehabilitasi medik di antara FKTL, PPK 3 dan PPK 2 yang tidak dapat terpenuhi, maka dapat saling berkoordinasi atau saling mengembalikan atau rujuk balik. Ya, jadi kesimpulannya, maka perlu dilakukan identifikasi gangguan fungsional pada setiap pasien yang datang, dan pertolongan yang lebih cepat itu akan menghasilkan outcome yang lebih baik. Jadi segeralah identifikasi untuk mendapatkan pertolongan yang lebih cepat. Dan pesannya, jangan abaikan gangguan fungsional pada anamnesis dan pemeriksaan fisik Anda. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi singkat ini dapat menjadi penyegaran wawasan dan dapat terinternalisasi dalam pikiran kita dan perilaku kita dalam praktek sehari-hari. Ya, terima kasih.